Saudara, karir cemerlang sebagai dokter bedah sudah di depan mata, tapi Vivian Wijaya justru mengejar impian masa kecilnya sebagai komikus Jepang. Dengan perjuangan panjang, ia berhasil menjadi orang Indonesia pertama yang menerbitkan komik di negeri Sakura. Simak kisah Dr. Vivian Wijaya dalam Sosok Minggu ini. Ini bukan ruang operasi, tapi Dr. Vivian sedang berkonsentrasi menyelesaikan komik cerpen ketiganya yang akan diterbitkan di web asal Jepang, Club Sunday. Komikus Indonesia pertama yang karyanya diterbitkan di Jepang tahun 2011 ini namanya Vivian Wijaya atau kini lebih dikenal dengan panggilan Dr. V. Bakatnya terasa sejak kecil. Saat berusia 2 tahun, ia mulai menggambar, namun baru bisa bicara di usia 3 tahun. Dilahirkan di Tokyo 18 April 1978, Vivian kecil sangat menyukai manga atau komik Jepang. Hingga usia 6 tahun, ia tinggal di Tokyo, lalu sekolah di Indonesia, Amerika, dan Inggris sebelum akhirnya kuliah kedokteran di Irlandia. 2 tahun ia menjalani profesinya sebagai dokter yang sempat bertugas di Afrika dan negara lain sebelum akhirnya pulang ke Indonesia dan menemukan kembali impian masa kecilnya pada tahun 2005. Saya waktu itu sempat kembali ke Jakarta untuk sementara untuk siap-siap spesialisasi di mana kemungkinan di Amerika. Dan kebetulan ada yang memberitahukan saya ada sekolah manga di sini oleh Machiko Sensei, di sekolahnya ada di Kemang. Jadi saya coba-coba belajar di sana, ternyata sangat cocok gitu. Dan ada banyak dorongan dari Ibu Machiko. Berbekal kursus di Jakarta, ia pun menerbitkan komik pertamanya, Prambanana, di tahun 2006. Dari dulu saya pengen mengangkat cerita tradisional tapi dikemas dalam bentuk modern dan pop supaya bisa di-enjoy anak-anak, dan inspirasinya itu dari Disney. Karena mereka sering membuat film animasi dari cerita-cerita dongeng lama tapi dibuat cocok dengan situasi zaman sekarang gitu. Jadi itu yang ingin saya lakukan dengan Prambanana. Vivian sadar, ia tak bisa setengah-setengah. Profesi dokter ditinggalkannya, dan tahun 2007 ia berangkat ke Tokyo selama 3 tahun untuk belajar di Nippon Designer School jurusan manga sekaligus menjadi asisten mangaka terkenal Kenjiro Hata yang membuat komik Hayate the Combat Butler. Pertama saya pikir sudahlah dijalankan saja ya, karena kan saya sudah jadi dokter. Jadi ya biarpun bukan hal yang memang saya inginkan dari pertama, tapi ya bisa di-enjoy juga. Tapi lama-lama kayaknya kok makin nggak berasa serak gitu, karena saya tahu sebenarnya yang saya inginkan bukan kehidupan sebagai dokter gitu. Jadi akhirnya sudah masuk tahun kedua, akhirnya nggak tahan gitu perasaannya, dan jadi saya mengutarakannya ke orang tua dan diskusi lagi, meeting keluarga, mau ke depannya mau gimana, dan proses itu juga nggak mudah sama sekali ya, banyak bentrokannya juga. Pengalaman Vivian bersekolah di beberapa negara menjadi inspirasinya dalam menciptakan tokoh Hajime Tomono, pelajar Jepang yang mengalami perbedaan budaya saat bersekolah di luar negeri. Komik 3 bahasa yang berjudul Campus Dwellers Without Border inilah debut pertamanya di dunia internasional. Dia passionnya dia ngomik, dia ikutin. Walaupun udah jadi dokter, dia banding setir jadi komikus. Ya pertama-pertamanya karyanya masih belum oke. Terus tapi karena benar-benar tekun sampai ke Jepang segala belajar menimba ilmu gitu ya. Sampai sekarang udah jago banget. Dia salah satu yang paling jago di Indonesia kayaknya kalau gambarnya aliran manga. Sangat inspiratif kalau menurut saya, karena di satu sisi saya melihat dia orang Indonesia pertama mungkin yang bisa dibilang sebagai asisten mangaka atau komikus Jepang yang notabene cukup terkenal karyanya di dunia luar. Meski karirnya di negeri Sakura bisa lebih berkembang, tapi Vivian yang sehari-hari berbahasa Jepang ini lebih cinta tinggal di Indonesia. Selain yang niru perilakunya seperti role modelnya dia, tapi juga artinya menggambar
Kan gambar itu kan menarik perhatian. Yang gambar-gambar manga kan lucu-lucu. Kemudian menulis. Jadi anak itu berbagi pengalaman. Terus menimbulkan fantasi kan dari manga itu, dia juga nimbulin fantasi. Kalem, tapi tetap orang tuh harus perhatiin. Sambil menulis komik untuk majalah Shonen Sunday dan koran Shinano Mainichi, ia berencana berbagi ilmu dan pengalamannya dengan membuka sekolah manga di Jakarta.